bersama-sama ibadah online untuk memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Untuk itu kita sekarang akan memulai ibadah. Tetapi sebelum itu kakak mau pastiin nih, adik-adik udah pada mandi belum ya? Udah pada cantik, udah pada ganteng belum ya? Walaupun sekarang kita ibadah online, kakak mau adik-adik tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian tetap mandi, tetap sikat gigi, tetap pakai pakaian yang rapi, yang bagus, karena kita akan bertemu dengan Tuhan. Nah, oke. Untuk minggu ini dan minggu selanjutnya dipastiin ya untuk selalu pakaian rapi dan bagus untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Akan mengangkat lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik. Bapakku
berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kesehatan yang masih bisa Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Pada hari ini sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh berkati adik-adik kami Tuhan. Berikan mereka pemahaman yang lebih lagi tentang Engkau Tuhan Yesus. Mari bantu mereka Tuhan di masa kecil mereka, agar mereka lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apapun yang keluar dari mulut kakak sekolah minggu kami bisa dapat menjadi berkat untuk adik-adik kami. Terima kasih Yesus, dalam nama kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya ya. Kita siapkan Alkitabnya karena kita tidak akan menggunakan handphone atau gadget, tapi kita akan menggunakan Alkitab supaya adik-adik lebih fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 9. Nah, kira-kira kejadian itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama. Adik-adik boleh buka, yuk sama-sama. Kalau kasih waktu ya sebentar buat adik-adik cari Kejadian 6 pasal 1 sampai 9. Oke, udah ketemu? Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oke, ayat 9 ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adik-adik boleh garis bawahi di ayat 9 bagian terakhir. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas bagaimana caranya bisa hidup benar dan tidak bercelah seperti Bapak Nuh. Sebelum kita mulai nih, adik-adik kira-kira tahu nggak siapa sih Bapak Nuh itu? Nah, Bapak Nuh ini merupakan seseorang keturunan dari Adam. Adik-adik tahu kan Bapak Adam siapa? Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Nuh ini merupakan keturunan dari Bapak Adam. Nah, pada saat itu, di zaman Bapak Nuh, banyak keturunan Adam yang sudah ada di bumi. Nah, terus mereka apa tadi di Alkitab? Kalian baca di ayat 5. Lihat ya di ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ternyata pada zaman itu orang-orang seringkali melakukan kejahatan. Mereka selalu memikirkan kejahatan di dalam hati mereka. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak kejahatan itu apa? Kejahatan itu berarti dia melakukan apa? Sesuatu yang tidak benar. Kalau misalkan mencopet,
mengambil hak orang lain gitu. Itu namanya kejahatan. Dia pukul-pukul teman, itu namanya kejahatan. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata orang-orang pada saat itu sering melakukan hal-hal tersebut. Wah, kira-kira gimana perasaan Tuhan? Pasti sedih, seperti yang di ayat, adik-adik boleh lihat di ayat 7. Apa katanya di situ? Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wah, Tuhan Yesus sampai menyesal sudah menciptakan manusia. Karena apa? Mereka hanya ingin melakukan kejahatan. Tapi kalian tahu nggak? Ada seorang bapak-bapak yang hidupnya benar dan tidak bercela. Nah, betul sekali, Bapak Nuh. Pada saat zaman itu, di saat orang-orang semuanya jahat, mereka melakukan kejahatan sama orang lain, ada satu orang yang hidupnya benar dan tidak bercela. Bapak Nuh ini memiliki iman kepada Tuhan untuk selalu hidup benar. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa sih arti hidup benar itu? Coba ada yang tahu nggak hidup benar itu apa? Kakak kasih tahu ya, hidup benar itu adalah dia selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Wah, kira-kira menurut adik-adik nih, hal-hal yang baik dan benar itu apa sih? Kira-kira kalau dia sering membantu orang tua, berarti itu hal yang baik nggak? Hal yang baik. Kalau misalkan dia selalu taat sama orang tua, itu hal baik nggak? Hal baik juga. Nah, Bapak Nuh pada saat itu bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan kejahatan. Dia selalu melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nah, setelah itu apa lagi? Dia melakukan hal-hal yang tidak bercela di mata Tuhan. Tidak bercela itu apa sih, Kak? Maksudnya aku nggak ngerti deh. Nah, tidak bercela itu artinya dia melakukan kehendak Allah. Nah, adik-adik, kira-kira kehendak Allah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kehendak Allah itu berarti kehendaknya tuh Tuhan Yesus. Kira-kira gimana cara adik-adik bisa tahu kehendak Allah itu apa? Nih, di sini di Alkitab adik-adik bisa tahu apa aja kehendak Tuhan, apa aja yang Tuhan mau. Nah, jadi itu adalah arti dari hidup benar dan tidak bercela. Berarti apa tadi? Suka melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua apa? Melakukan kehendak Allah. Nah, pada saat itu Bapak Nuh melakukan hal tersebut. Dia hidup benar dan tidak bercela. Dia melakukan kehendak Tuhan. Wah, gimana kira-kira perasaan Tuhan kalau tahu anak-anaknya atau manusia yang diciptakan melakukan hal-hal tersebut? Pasti sangat senang banget Tuhan Yesus dari atas melihat kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, oleh karena itu kakak mau adik-adik selalu hidup benar dan tidak bercela seperti Bapak Nuh. Nah, pasti kalian nanya, Kak, gimana caranya aku bisa hidup benar dan tidak bercela? Nah, kita akan bahas hari ini, oke? Adik-adik boleh lihat lagi di ayat 9. Di bagian yang terakhir yang kakak tadi suruh garis bawahi, kita baca sama-sama ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela, oke? Di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ternyata adik-adik tahu rahasianya apa? Bapak Nuh itu selalu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kira-kira bergaul itu apa sih artinya? Ada yang tahu nggak di sini? Kalau hidup bergaul berarti kita berkomunikasi. Kayak contoh ya, adik-adik misal di sekolah, pasti punya teman kan? Pasti punya. Nah, kira-kira kalau di sekolah adik-adik ngomong nggak sama temennya, main nggak? Pasti main, pasti ngomong kan? Cerita-cerita, tahu nggak sih, aku hari ini disuruh mama aku loh nyapu rumah, terus aku mau. Tahu nggak sih, aku hari ini disuruh beli kecap ke warung. Kalian pasti sering cerita tentang hidup kalian. Nah, begitu pula dengan Bapak Nuh. Dia bergaul, tapi dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Allah.
dia sering ngomong sama Tuhan, dia sering berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu merupakan cara yang dilakukan Bapak Nuh agar hidupnya selalu benar di mata Tuhan. Nah, sekarang kakak mau nanya lagi nih, kira-kira berkomunikasi dengan Tuhan gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Coba, gimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau membaca firman Tuhan, kira-kira itu berkomunikasi dengan Tuhan nggak? Itu berkomunikasi. Kalian tiap hari baca firman Tuhan, kalian baca bangun tidur, baca Alkitab. Mau tidur, baca Alkitab. Ya kan? Karena di Alkitab ini ini merupakan ini adalah apa yang Tuhan mau di hidup kita. Ini adalah tulisan hatinya Tuhan. Ini tempat buku diarinya Tuhan, curahan hatinya Tuhan Yesus untuk adik-adik. Kalau kalian mau berkomunikasi, kalian lihat dong ini Alkitabnya, ya kan? Kalau kalian mau bergaul dengan Tuhan, lihat Alkitabnya, karena di sini semua sudah tertulis apa yang Tuhan mau. Oke, jadi janji ya untuk hari ini sampai hari-hari selanjutnya kalian harus rajin membaca Alkitab, karena itu adalah salah satu cara supaya bisa hidup bergaul dengan Allah. Oke, selanjutnya apa kira-kira gimana caranya supaya bisa bergaul dengan Allah? Kalian setia berdoa setiap saat sama Tuhan. Kalian berdoa setiap hari, setiap saat. Kira-kira di sini adik-adik ada nggak yang berdoanya pas mau makan aja? Ada nggak? Apa di sini kalian berdoanya, Kak, aku berdoa kalau mau tidur aja? Wah, nggak boleh ya kayak gitu. Kalian harus berdoa setiap saat, setiap waktu. Karena pada saat kita berdoa, berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bisa tahu, oh ternyata hari ini maunya si Bintang nih kayak gini loh. Oh ternyata hari ini si Bintang nih kayak gini loh. Nah, jadi Tuhan bisa tahu kehidupan adik-adik, ya kan? Berarti adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tahu apa isi hatinya adik-adik, dan juga supaya hubungan adik-adik dengan Tuhan semakin dekat, semakin intim, semakin akrab. Coba kalau misalkan di sekolah adik-adik nggak bergaul, adik-adik nggak pernah ngomong sama teman adik-adik, terus adik-adik nggak pernah sapa teman-teman adik di sekolah, nggak pernah main bareng, kira-kira kalian punya teman nggak? Pasti nggak punya. Kira-kira teman-teman adik-adik tahu nggak adik-adik itu siapa, tinggal di mana? Pasti nggak tahu. Adik-adik harus berkomunikasi, harus sering ngomong, sering cerita, sering main. Akhirnya teman-teman adik-adik bisa mengenal adik-adik. Nah, itu adalah cara yang dilakukan supaya bisa bergaul. Nah, oke, segitu dulu firman Tuhan kita hari ini. Jadi kesimpulannya apa kira-kira? Kalau kalian mau hidup bergaul dengan Allah, tadi caranya gimana? 1, selalu membaca Alkitab. Oke, yang kedua selalu setia berdoa kepada Tuhan, karena itu adalah salah satu cara supaya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, jadi kakak mau mulai hari ini adik-adik harus rajin baca Alkitab dan selalu berdoa. Apalagi kan kita lagi corona nih kayak gini kan, kita di rumah aja, pasti adik-adik udah bosen kan di rumah terus. Harus kita doakan supaya penyakit ini bisa cepat berlalu dari dunia. Oke? Nah, untuk mengakhiri, kakak mau adik-adik bilang sama-sama kayak gini. Aku mau hidup benar dan tidak bercela seperti Bapak Nuh. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Aku mau hidup benar dan tidak bercela seperti Bapak Nuh. Oke, segitu dulu firman Tuhannya. Sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan kita dengan mengangkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Semua dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, akhirnya kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Kiranya Tuhan di akhir ibadah ini adik-adik kami di rumah dapat mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan baik Tuhan. Mereka dapat menanamkan setiap firman-Mu dalam hati mereka, dan juga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, dan juga setiap bangsa yang ada di dunia ini Tuhan, yang sedang terkena COVID-19 ini. Tuhan yang boleh pulihkan ya Bapa dunia ini Tuhan. Hapuskan setiap penyakit yang ada ya Bapa, agar setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus dapat kembali melaksanakan aktivitas dengan baik Tuhan, tanpa halangan apapun. Terima kasih Yesus, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus, berikan juga mereka rezeki Tuhan yang lancar daripada Engkau Tuhan, agar mereka dapat menghidupi setiap adik-adik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hormat bagi Allah.